Pernahkah kawan-kawan mempertanyakan mengapa seseorang melakukan kejahatan? Apakah karena mereka memang jahat secara alami atau karena mereka memilih untuk menjadi jahat? Hukum kita dibangun di atas satu fondasi utama, kehendak bebas atau free will. Kita menghukum orang karena kita percaya mereka bisa memilih untuk tidak memukul, tidak mencuri, atau tidak membunuh. Tapi bagaimana jika fondasi itu ternyata ilusi? Robert Sapolsky, neurobiologis dari Stanford University, mengajak kita melakukan perjalanan waktu mundur untuk memahami satu tindakan kriminal. Sapolsky tidak hanya melihat saat kejadian, ia melihat bagaimana satu detik sebelumnya, apakah ada rasa marah yang meledak, lalu beberapa menit atau beberapa jam sebelumnya, bagaimana hormon stres yang merusak logika. Begitu pula bagaimana puluhan tahun sebelumnya, misalnya trauma masa kecil yang mengubah fisik otaknya. Juga bagaimana ketika masa janin, bagaimana gen, paparan hormon di rahim, dan faktor bawaan lainnya memengaruhi perkembangan otaknya. Bahkan menelusuri ribuan atau jutaan tahun lalu, warisan evolusi primata kita tentang kita versus mereka yang tertanam di gen kita, gen manusia. Jika setiap perilaku adalah dari jutaan faktor biologi, gen dan lingkungan saling terkait erat yang tidak bisa dikendalikan, maka konsep tanggung jawab moral dalam hukum mulai retak dan perlu dipertanyakan. Jika kita mengikuti logika Sapolsky, menghukum orang jahat itu seperti memukul mobil yang mogok karena mesinnya rusak. Apakah mobil itu salah? Tentu tidak. Mesinnya butuh diperbaiki atau jika terlalu berbahaya harus dipisahkan dari jalan raya. Secara kritis, ini menantang sistem hukum kita. Jika perilaku adalah deterministik, maka penjara seharusnya tempat rehabilitasi biologis. Kita tidak membenci mobil yang rusak, tapi kita perlu memperbaikinya. Tapi tunggu dulu. Di sini letak ironisnya, karena hakim, jaksa, dan pembuat undang-undang juga manusia yang punya otak biologis. Sapolsky mencatat bahwa ideologi hukum dan politik juga menentukan seberapa keras hukuman yang diberikan, itu juga dipengaruhi oleh biologi. Nah, misalnya kaum liberal mungkin merespon ketidakpastian dengan cara yang beragam. Tapi kaum konservatif cenderung memiliki respon amigdala yang lebih kuat terhadap ancaman, sehingga lebih menyukai ketertiban dan hukuman yang tegas. Nah, merujuk riset para neuroscientist yang disebut amigdala itu tadi adalah struktur kecil berbentuk kacang almond di dalam otak besar yang berfungsi sentral dan memproses emosi seperti rasa marah, rasa cemas, takut, membentuk ingatan emosional dan mengontrol respon perilaku, sehingga menjadi bagian penting yang memicu respon apakah melawan atau lari, fight or flight terhadap bahaya. Pandangan Sapolsky mungkin terasa dingin ya, seolah-olah kita hanyalah robot biologis tanpa kendali. Namun ada sisi filosofis yang mendalam, yaitu empati. Jika kita sadar bahwa seseorang rusak karena faktor yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari genetik hingga lingkungan dalam rahim, mungkin kita akan berhenti menghakimi dengan kebencian dan mulai mencari solusi yang lebih manusiawi. Apakah Anda siap menerima bahwa kehendak bebas itu tidak ada, atau gagasan ini terlalu menakutkan bagi tatanan masyarakat kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan apakah hukum harus berevolusi menjadi sains. Sampai jumpa di pembedahan
realitas berikutnya.